رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Tim Menganggur Official Islami. Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Kisah Jin Ifrit membuntuti Rasulullah saat Isra Mi'raj. Sahabat Tim Menganggur Official Islami rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah Jin Ifrit yang membuntuti Rasulullah saat Isra Mi'raj. Kisah ini hendak membakar Rasulullah saat Isra dan Mi'raj. Ifrit adalah makhluk halus yang berasal dari golongan bangsa jin. Ia adalah jin jahat dan disebut juga dengan syaitan karena gemar sekali untuk menggoda manusia. Dahulu, di saat Nabi Muhammad SAW tengah melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril, datanglah Jin Ifrit dengan membawa obor api. Jin Ifrit membuntuti Nabi dan hendak mengganggu mereka serta menyelakai Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi menoleh, beliau selalu melihat Jin Ifrit. Malaikat Jibril lalu berkata kepada Nabi, "Maukah kau kuajari doa yang apabila kau baca, maka obornya Ifrit akan padam dan masuk ke dalam mulutnya?" Nabi berkata, "Iya, baiklah." Lalu Jibril berkata, "Katakanlah yang artinya, diriku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan tidak pula orang yang durhaka dapat melampauinya dari kejahatan apa saja yang turun dari langit, dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit, dan dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dari bencana-bencana di malam hari dan di siang hari pula, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang." Tak panjang lebar Nabi Muhammad SAW lantas membaca doa yang diajarkan malaikat Jibril. Setelah Nabi membacanya, terjadilah kejadian yang luar biasa. Seketika Jin Ifrit yang membuntuti Nabi jatuh tersungkur. Lalu obor api yang dibawanya mati dan masuk ke dalam mulut Ifrit. Subhanallah. Luar biasanya efek doa yang dibaca Nabi. Syaitan-syaitan yang hendak mencelakai beliau langsung tersungkur berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan memang musuh manusia karena ia berusaha menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah juga menyaksikan adanya kaum yang menanam tanaman, dan di hari itu tanaman yang ditanam bisa dipanen buahnya. Dan setelah dipanen, tanaman itu berbuah lagi seperti sedia kala. Fenomena ini lantas menimbulkan tanda tanya Nabi. Bertanyalah beliau kepada Jibril. Lalu Jibril menjelaskan, jikalau fenomena itu adalah gambaran orang yang berjuang fisabilillah, membela agama Allah. Oleh karena itu, amal mereka dilipat gandakan hingga 700 kali. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga mencium adanya bau wangi yang sangat nikmat. Lalu bertanyalah Nabi kepada Jibril tentang bau wangi itu. Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi bahwa bau wangi itu berasal dari makam Masyito dan keluarganya yang beriman. Wangi itu sebab Masyito adalah wanita soleha yang selalu mempertahankan keimanannya kepada Allah.
meskipun harus dizalimi dan dihukum mati oleh Raja Fir'aun yang kafir. Dahulu, Masyito dikenal sebagai tukang sisir anak perempuan di kerajaan Fir'aun. Pernah saat menyisir rambut, sisir jatuh dan Masyito mengucapkan Bismillah. Ucapan Masyito itu lantas mengundang tanya anak Fir'aun, apakah Masyito punya Tuhan selain ayahnya, Fir'aun? Lalu Masyito mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Mendengar hal itu, anak Fir'aun lalu melaporkan kepada ayahnya tentang pengakuan Masyito yang tidak menganggap sang ayah sebagai Tuhan semesta alam. Lalu dipanggillah untuk menghadapi Fir'aun untuk dimintai klarifikasi. Fir'aun lalu bertanya kepadanya, apakah Masyito punya Tuhan selain dirinya? Masyito pun dengan mantap menjawab dan mengakui jika Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Pengakuan itu tentu membuat Fir'aun marah besar. Fir'aun lalu memberikan pilihan kepada Masyito, yaitu tinggalkan agamanya lalu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau dihukum mati. Masyito lalu memilih dihukum mati daripada melepas keimanannya demi kenikmatan dunia yang fana. Pilihan Masyito lalu dikabulkan Fir'aun. Fir'aun lalu memerintahkan pasukannya untuk menyediakan wajan besar berisi air, lalu ditempatkan di atas tungku api. Wajan itu lalu dipanaskan hingga mendidih. Ketika sudah siap, Masyito dan keluarganya lalu diceburkan ke dalam wajan mendidih itu, sehingga semuanya meninggal dunia. Subhanallah, meskipun mereka wafat dalam kondisi terzalimi, tetapi Allah menggantinya dengan surga. Bahkan makamnya sangat wangi saat dicium Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya penampakan menyedihkan. Terlihat ada sebuah kaum yang kepalanya dibenturkan ke batu hingga membuat kepala mereka pecah. Namun setelah pecah, kepala mereka balik normal lagi. Lalu, kepala mereka kembali dibenturkan hingga pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang tanpa henti. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi bahwa penampakan itu adalah gambaran azab yang akan diterima orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sering mengakhir-akhirkan sholat waktu. Di perjalanan selanjutnya, Nabi Muhammad SAW melihat adanya orang-orang yang menghadap 2 daging. Satu daging dalam kondisi mentah dan busuk, sedang satunya telah matang. Orang-orang itu lalu malah melahap daging yang mentah dan busuk ketimbang memakan daging yang sudah matang. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi, jikalau penampakan itu adalah gambaran umat yang sudah punya istri, tapi malah mendatangi pelacuran, dan gambaran wanita yang sudah punya suami halal, tapi selingkuh dengan lelaki lain. Di perjalanan selanjutnya Nabi melihat adanya kayu yang melintang di tengah jalan, sehingga apapun yang melaluinya pasti akan tersobek. Lalu dijelaskan, jikalau penampakan itu adalah gambaran umat Rasulullah yang gemar duduk di jalan, sehingga mengganggu orang-orang yang melintas jalan. Nabi juga melihat orang yang berenang pada sungai berdarah dengan kondisi menelan batu. Itulah gambaran orang yang suka makan riba. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan pria yang tengah mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu itu dibawanya dengan tidak kuat, tetapi jumlah kayu itu malah ditambah dan tidak dikurangi. Penampakan ini adalah sebuah gambaran umat Rasulullah yang punya rangkap jabatan tapi tidak kuasa mengemban amanah yang ditugaskan. Di sisi lainnya, ia masih bersedia terima jabatan lainnya lagi.
Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan aneh lagi dari suatu kaum. Mereka melihat kupu-kupu logam dan menzalimi diri mereka sendiri dengan mencakar muka serta dada mereka sendiri. Ternyata penampakan itu adalah gambaran orang yang suka menggunjing dan suka melecehkan kehormatan orang lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat penampakan aneh lagi. Terlihat ada sebuah sapi jantan berbadan besar yang keluar dari lubang berukuran kecil, tapi itu terlihat mau masuk ke lubang tempat ia keluar, namun tidak mampu. Penampakan ini ternyata adalah gambaran orang yang berucap kata-kata besar, lalu ia menyesal atas omongannya. Tetapi ia tidak bisa menarik lagi perkataannya kembali. Itulah beberapa penampakan yang dilalui Rasulullah saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.